الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 50 Ra'yub setengah riwayat, baris kelima dari Ra'yub. Dan setengah riwayat, sebahagian ada riwayat, ada yang menceritakan bahwasanya Sofyani itu diberi kelamnya maksud tenggelam, diberi tenggelam dengan dia, arti diberi terjadi tenggelam dengan dia serta askarnya dengan tempat yang bernama Baida. Telah menakal, mengambil akan dia oleh Alamah An-Nafrawi daripada tafsir Nasfi. Maka mudah-mudahan murad dengan kena sembelih Sofyani itu, maka mudah-mudahan murad dengan kena sembelih Sofyani itu nyaman daripada riwayat As-Suyuti Az-Zahri yang yaitu adalah amir daripada pihaknya. Menurut pegang atas dihlikat kisah ji Sofyani nya kan Siro Raja yang pun cukup cukup zalim sehingga pudakan berangkatlah dia dari Kufah dari negeri Kufah menuju Mekah kepu untuk memerangi Imam Mahdi. Ini tanda kiamat di akhir zaman tengok. Ini tanda kiamat tengok terjadi peperangan antara Imam Mahdi dengan satu kelompok besar kaum kafir yang dipimpin oleh Fir'aun yang bernama Sofyani. Sofyaninya adalah namanya Urwah bin Muhammad As-Sofyani karena gebangsakan kepada Abi Sofyan. Yang kedih keturunan dia. Yang sebenarnya Nandra dia Urwah bin Muhammad, cuma yang lebih dikenal dengan Sofyani itu Sofyan. Jadi yang ada riwayat menyatakan bahwa Sofyani itu terjadi tenggelam, maksud tenggelam i'ud lebumo bersama pasukannya, yaitu di suatu tempat yang bernama Baidanya sebuah tempat antara Mekah dan Madinah. Waktu kena menuju dari Kufah menuju ke Mekah untuk memerangi Imam Mahdi, teplah bumo i'ud lebumo. Ini nak kejadian dah pakan teplah bumo tu. Karena begih malaikat Jibril lagi waktu gicok putakun kaum Nabi Lut kana nyaman nanti gepeh dengan sayup malaikat Jibril sehingga terjadi longsor tanah sehingga reut awaknya i'ud lebumo. Atau mana sebab kisah likut menyebutkan bahawa Imam Mahdi pernah terjadi peperangan dengan Sofyani, dan kalau Sofyani disembelih Sofyani mana disembelih yang kemati Sofyani, rupanya maksud disembelih ini dipertempatkan surah, yaitu tenggelam dia bersama askar pasukannya di satu tempat yang bernama Baida. Menan yang kanicok kisah tersebut menukil akan dia oleh so yang cok kisah tersebut yaitu Alamah An-Nafrawi, gecok daripada tafsir Nasfi pinyandan urang. Mudah-mudahan maksud dengan katanya sembeli nyan kelagainya, mudah-mudahan murad dengan kata sembeli Sofyani itu. Ini gecok daripada riwayat As-Suyuti Az-Zahri yang mana dia itu adalah seorang amir daripada pihaknya. Siro Raja Asid daripada pihaknya, artinya goknya Siro Raja yang kena pegang. Jadi ada kisah yang menceritakan yang bahawa maksud daripada Imam Mahdi menyembelih Sofyani kan merempak kohtaku Sofyani dalam peperangan, hana merempak terjadi peperangan kena pegang, tetapi mati ju karena reut i'ud lebumo wadai nak perang Imam Mahdi. Menan gebegah geriwayatkan daripada Sayuti As-Suyuti Az-Zahri yang yaitu adalah amir daripada pihaknya. Goknya di As-Suyuti Az-Zahri goknya termasuk daripada Siro Raja berarti daripada pihaknya. Pihaknya Sofyani budak.
yang memihak kepada Sufyani. Yang inti kisah kena pegang dalam cerita dikut ke pegah Imam Mahdi dapat menyembelih Sufyani, dapat membunuh Sufyani. Maksudnya hana sempat membunuh, tapi hana sempat terjadi peperangan. Bahkan i'ud libuma watai Sufyani dan pasukannya itu menuju kota Mekah, karena punya Imam Mahdi bertahan di Mekah, hina bertahan, dan pasukan muslimin hinan yang berkumpul. Sehingga hinan kentuk baru gubeda dia perang pasukan kafir yang ingin memerang Imam Mahdi. Dan yang demikian itu dari karena bahwasanya disebut daripada Nasfi bahwa segala sahabat Sufyani itu adalah 3 firqah. Dari demikian ke guna pegang dari uraian laginya ke dipertempatkan Sufyani nyo kan kai Mekah hanan kamu perang Imam Mahdi hana, karena laginya ke na penegah bahwa Sufyani disembelih oleh Imam Mahdi, padahal dipertempatkan bahwa bukan disembelih tapi mati di perjalanan. Nyoke karenanya ke ada yang menceritakan bahwa sahabat Sufyani itu 3 kelompok. Mana sahabat sekutunya, nah kelompok-kelompok yang menjadi sekutu Sufyani dari leheboh kelompok, nanti dari leheboh harah haji satu firqah tinggal di negeri Kufah, dan satu firqah berjalan ia pada pihak Al-Sara, As-Sara, dari arah As-Sara nyebih suatu daerahnya. Jadi dari Kufah sabo, dari pihak As-Sara sabo nyanan daerah ju, dan satu firqah datang ia akan Madinah. Satu firqah mendatangi akan Madinah. Rupanya yang ke leheboh kelompok. Yang pertama sekali yaitu memerangi daerah Kufah, yang kedua pihak As-Sara Kenju, dan satu firqah yang lain yaitu di Madinah. Leheboh kelompok diutuskan yang kenyan sekutu ji, yang kenyan bawahan ji yang memerangi orang Islam. Kan sabah kelompok di ji, kan sabah kelompok yang iprang ke orang Islam kan, tapi leheboh kelompok ji, tapi sabah-sabah kelompok pinjau cukup rame-rame di. Dan atas mereka itu seorang laki-laki daripada Bani Zuhrah, daripada keturunan Nabi, maka menghasar hasir menahan berarti maka menghasirnya menahan, hasir itu kan menahan itu oleh mereka itu akan ahli Madinah, maka membunuh ia di dalam Madinah itu akan sebagai bunuh yang amat banyak. Jadi kelompok Sufyani yang diutus negeri Madinah untuk perang orang Islam di negeri Madinah, hinan adalah keturunan daripada Zuhrah, keturunan yang sambung pelibat Nabi, berarti nanti naruh dalam ahlul bait Nabi, yang mana mereka itu watai perang awak Madinah, menyutalu awak Madinah hicau itawan mereka itu awak Madinah akan sebagai bunuh yang amat banyak. Cukup jaya penduduk Madinah jatuh korban bawatanya, hingga saking banyaknya korban sampai darahnya akan kepala yang kena potong. Jadi tak berarti orang sampai teruk sampai darahnya akan kepala yang kena potong, dan membunuh ia. Jadi dan nyen gini pegah kata-kata kinayah kepada betapa banyaknya. Etnan sang-sang rak-rak hantut dang urang menanlah kira-kira ditnan jadat tat pembunuhan, jinan jadat tat orang yang dibantai di Madinah. Talu memang watanya orang yang di Madinah, dan membunuh ia akan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poh ahlul bait Nabi lah, keturunan Nabi. Seorang laki-laki ahlul bait Nabi, merempok poh ahlul bait Nabi tirau ragam, dan seorang perempuan, dan nama laki-laki itu Muhammad dan nama perempuan itu Fatimah. Nyo masuk dalam ahlul bait Nabi, yaitu poh oleh kelompok Sufyani, yaitu yang diutus ke negeri Madinah, ke kota Madinah. Dan menilik oleh mereka itu akan keduanya, padahal bertelanjang keduanya. Pakai kaipoh pun itik bangkai hina dengan tanpa busana. Maka pada ketika demikian itulah bersangatan marah Allah Ta'ala atas mereka itu. Padanya itu sangat bengih Allah Ta'ala kepada kelompok Sufyani yang di Madinah, dan sampailah wali Allah Imam Mahdi. Dan bawatannya itu sampailah wali Allah Imam Mahdi. Imam Mahdi kan Nabi kan,
Pokoknya sirawali katanya, sirawali Allah. Hanali Nabi sebab Nabi Muhammad. Sehingga Imam Mahdinya adalah pokoknya hanya sebagai wali Allah untuk menyambung risalah Nabi Muhammad, agama Nabi Muhammad. Ya, waktu itu sampai ini, boleh jadi sampai kenan ataupun sampai berita. Sampailah wali Allah Imam Mahdi, maka keluar ia 30 laki-laki, dan sampai kabarlah akan segala orang mukmin oleh keluar Mahdi itu. Rupanya bak watenyan ke ya, kan keluar Imam Mahdi ke Madinah. Bak watenyan ke terdengar berita telah lahirnya Imam Mahdi. Arti lahir Imam Mahdi kan lahir dari bayi karayu kagak pimpin. Telah muncullah pasukan Imam Mahdi menenda tak kena ju. Tapi katanya di Mekah ke. Terdengar berita gede sehingga bengih orang Islam dum karena ipah orang Madinah. Maka keluarlah keluar Imam Mahdi di dalam 30 laki-laki. Bawatannya pun yang pun datang yang ikut Imam Mahdi hanya 30 orang laki-laki. Maka sampai kabarlah akan segala orang mukmin oleh keluar Mahdi. Terdengarlah berita terhadap orang mukmin bahwa telah bangkit Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi kanan. Sebab Imam Mahdinya kan berarti jino kan kana, sehingga berarti tinggal hagai keluar di tempat persembunyiannya bukan. Imam Mahdi lahir sih, seorang bayi sih yang lahir. Sampai duda-duda dia itu digelar dengan nama Imam Mahdi. Nan ke pada Muhammad bin Abdullah, karena lahir Nabi ke bakar, sehingga akan datang pada akhir zaman yang lakapnya yaitu Mahdi, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku, kata Nabi, yaitu Muhammad bin Abdullah menyunandro. Namanya gelar ke Mahdinya. Maka datanglah mereka itu akan Imam Mahdi itu daripada segala pihak negeri. Wateka gedinga oleh orang Islam di seluruh penjuru bumi itu bahwa Imam Mahdi telah bangkit, maka bergabung dong dengan pasukan Imam Mahdi, bergabung di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Dan rindulah mereka itu kepada Mahdi. Lagi orangnya sebahagian dulu bergabung dengan Palestin. Hanya menurut Tengok bandung-bandung jak, rame-rame jak kan untuk bergabung kepada pasukan Imam Mahdi. Imam Mahdi di Mekah kan. Seperti rindu unta kepada anaknya. Lagi unta yang dipisahkan dengan anaknya, pakiban kerindu unta kepada anaknya, menan kerindu getanya orang Islam kepada Imam Mahdi sehingga bergabung dengan Imam Mahdi. Hingga bahwa berkata oleh orang yang mempunyai cerita, sehingga dia pegah yang pegah ceritanya, yang pegah kisahnya. Sebab kisah dekat Ibnu Abbas, Imam Asy'arani, kakek hurian begah, putra gebegah. Maka apabila selesai ia daripada mubayaah akan manusia, saat selesai Imam Mahdi gemubayaah, bayaahnya yaitu gebaiatnya yaitu genyatakan bahwa mereka itu benar-benar telah bergabung dengan mereka. Karena mereka telah bergabung dengan Imam Mahdi dan gebaiat menyebahasa dari sumpah setia. Karena ron karena bergabung dengan long bersumpah setia untuk mengikuti. Lagi Imam Mahdi instruksikan, lagi Imam Mahdi sampaikan. Maka apabila selesai ia daripada mubayaah akan manusia itu membangkit ia akan beberapa kuda kepada Madinah, yaitu mengutus beberapa pasukan berkuda ke daerah Madinah. Atas mereka itu nasira urung agam laki-laki daripada ahli baitnya, ahli baitnya. Maka berperang ia akan Zahri, ahli baitnya ini yaitu ahli bait Imam Mahdi yang merupakan bait Rasulullah sih, karena Imam Mahdinya keturunan Rasulullah. Maka berperang ia akan Zahri, di Madinah Zahrinya natabuno Zuhrah ataupun Zahri. Maka terbunuh daripada tiap-tiap dua firqah akan sebagai bunuh yang banyak, berjatuhan korban yang cukup antara dua belah pihak, apakah di pihak pasukan Imam Mahdi ataupun di pihak pasukan kafir, yaitu pihak pasukan Sufyani. Dan memberi rezeki Allah Ta'ala akan walinya akan mendapatkan kemenangan. Diberi rezeki maksudnya gelimpahkan oleh Allah Ta'ala kemenangan berada di pihak pasukan Imam Mahdi. Nya setelah pun dibantai salah. Karena kami hipoh dengan Islam yang cukup jai di Madinah, terdengar berita kepada Imam Mahdi yang dari Mekah, menyemana geutuslah pasukan berkuda untuk memerangi pasukan Sufyani di dalam. Pasukan Sufyani
yaitu pasukan kafir. Maka dibunuh akan Zahri dan dibunuh segala sahabatnya, maka rugilah pada hari itu orang yang rugi daripada Ghaniyah Bani Kilab dan jikalau dengan tali sekalipun kena pegang. Banyak yang terbunuh daripada pasukan Zahri dan juga sahabat-sahabatnya, sehingga watanya ditimpa kerugian yang luar biasa karena banyak pasukan terbunuh dulu. Rugi daripada ghanimah Bani Kilab. Jadi ajang ini bukan putra. Karena peperangan besar-besaran kan banyak kerugian, banyak korban harta. Dan jikalau dengan tali sekalipun, baik akan pula ilmu talau hana dan ditna rugau, ditna hana sapunali harta. Bahkan karena berat-berat terjadi pembunuhan. Tapi hinon kalau kangken dengan peluru yang kebahinan kan, maka pun utus pasukan berkuda. Ya ke pasukan berkuda utus oleh Imam Mahdi. Karena bahawa nanti akan terjadi peperangan masa Rasulullah lagi yang terjadi peperangan dan sehingga akan nalom lamit-lamitnya karena peperangan antara orang Islam orang kafir sehingga hukum itu lagi masa Rasulullah. Maka apabila sampai khabar akan Sofyani, teruklah berita kepada Sofyani kalah pasukan nyuhino hana gebah patah menetap Sofyani. Katuk berita kepada Sofyani daripada demikian itu, keluarlah ia daripada negeri Kufah. Rupanya Kufah daerah Irak. Iraknya menyodai dari Mekah agak Mekah Ubaruh agak utimu yang mana? Masih dari Mekah, ya kan? Iraknya kan Ubaruh gini, tapi utimu bacut. Kan timang datat Ubaruh. Jadi yang kehinan rupanya. Sedangkan Madinah kan tupat dari Ubaruh kan. Dari Mekah tupat Ubaruhnya Madinah. Tapi dari Mekah agak utimu bacut Ubaruh nyan Irak. Irak ini kan Kufah. Baghdad Kufahnya. Keluarlah ia daripada negeri Kufah di dalam 70.000 askar. Kakiji hikirim pasukan Roy sejumlah 70.000 pasukan. Hingga apabila sampai akan Baidah, nak perang Imam Mahdi di Mekah. Yang tanya kisah hadilika dengan Mekah. Teruk kepada satu tempat yang namanya Baidah. Yang kan kisah hadilika benar. Bahkan terjadi, bahkan dia bedah pasukan Sofyani, bahkan dibedah Sofyani dan pasukan di mandum-mandum untuk perang Imam Mahdi di Mekah. Karena kata lu pasukan perang di pasukan Imam Mahdi, pasukan patah pasukan yang ada di Madinah. Kata lu pasukan Sofyani. Sehingga apabila sampai akan Baidah oleh askarnya dan ia berkehendak akan perang Waliullah, ini perang Waliullah iaitu ini perang Imam Mahdi, dan akan meroboh akan Baitullah rupanya niat nak perang Imam Mahdi, niat hendak nak hancurkan Kaabah. Nya persih lagi niat Abrahah jamu. Nak hancurkan Kaabah lagi. Tiba-tiba antara demikian itu, mana demikian itu antara daerah dan daerah Mekah dengan Baidah. Mana dengan Baidah? Di suatu tempat yang bernama Baidah, tiba-tiba seorang laki-laki berkuda daripada askarnya, maka keluarlah laki-laki itu pada menuntut akan Sofyani. Tiba-tiba seorang laki-laki berkuda daripada askarnya, askar pasukannya, maka keluar laki-laki itu pada menuntut akan Sofyani. Pada menuntut makna menuntutnya menyusul mencari Sofyani. Rupanya yang truk Sofyaninya katruk daerah yang namanya Baidah. Tiba-tiba berarti nalam sira urang agam yang dari pasukan Sofyani yang bunuh Hanajak, berarti duda juga berangkat menyusul Sofyani, dan telah dibangkit Allah Taala hebat watanya. Untuk yang selamat mungkin ke sira uragamnya sakai. Dibangkit oleh Allah Taala akan Jibril, tiga utus malaikat Jibril, maka memukul ia akan bumi, dengan kakinya, maka ditenggelam oleh Allah Azza wa Jalla dengan Sofyani. Gaya kan? Yang ke gepeh dengan sayup malaikat Jibril sehingga terbelahlah bumi, sehingga awaknya niut di bunga mendung dan segala sahabatnya. Dan kembali laki-laki itu menuntun ia akan kudanya
Jadi yang selamat siro saja sehingga itu berita si pasukan Sofyani nyo ka tenggelam. Benar karena sira urang yang menyusul. Ternyata duda ka teplah bumo ka tenggelam buatnya, dan kembali laki-laki itu menunggang ia akan kudanya, menunggang je. Kembali lamjih dengan menunggang kuda haji. Maka berhadap akan dia oleh Jibril. Ya Allah berupaya. Rupanya watajih berbalik arah mau menuju kepada tempat Droi, berumpa malaikat Jibril. Malaikat Jibril gedatangi dia tentu dengan rupa manusia biasa. Maka bertanya oleh laki-laki itu, ditanya oleh uragamnya, di pasukan Sofyani yang selamat tidrau, apa gempa ini dalam askar? Ditanya penyebab, putra pujit terjadi gempa sehingga tenggelam seluruh askar-askar. Maka lalu memukul akan dia oleh Jibril dengan sayapnya. Malaikat Jibril pun memukul Sofyani dengan sayapnya, maka berpaling mukanya ke belakang, mengisah ke ulikut. Saya tanya ke mengisah ke ulikut, ke ulai ke ulikut kedih menging pada tempat tengkuknya, ke berpaling mukanya ke belakang pada tempat tengkuknya. Maka berjalan ia undur ke belakang, kakak hiwa je duduk, kakak payah turut ulikut. Habak kakak kedih ke ya, wadai ke gepeh dari malaikat Jibril, saya malaikat Jibril. Nyakanya itu ya sampailah bab pasukan Droi bahwa Sofyani ka mati kai ul ibu mo. Jadi nak selamat ji tirau, jangan mati di. Tapi walaupun menang gede, kan gad tidak selamat ji. Maka kamu bisa ke ulikut, kakak ngalikut je payah ajak gede. Habak ku ka gede. Jadi hana jejak ni muka lagi biasa karena ku kakak ulikut. Cuma kau payah ajak gede. Kakak ngalikut aju menang di awak. Ya, nyanban diceritakan sedikit ile tentang awal mulanya peperangan ile besar-besaran. Nyo ka kiamat kubra nyo. Habak datang Imam Mahdi kan? Ya ka, tak baca tu. Fasal pada menyatakan Imam Mahdi, nyo baru ubah khusus Imam Mahdi. Ya, kan sering tadi dengar dari Imam Mahdi yang kena aku pegang. Kiban Imam Mahdi, kiban kisah tentang Imam Mahdi dan menyatakan bahwasanya adakah ia daripada anak Husain, Hasan atau Husain? Imam Mahdi itu dari keturunan Husain atau dari keturunan Hasan? Nyambang diceritakan. Dan dari mana ia keluar? Dari arah tu Imam Mahdi datang. Yang kata depu Imam Mahdi itu di Mekah. Boleh jadi si memang di Mekah, penduduk Mekah yang boleh jadi kan? Imam Mahdi itu di mana dia keluar dan alamat keluarnya dan bahwasanya mubayaah 2 kali. Dan tanda-tanda akan keluar Imam Mahdi dan gaknya gepu baiat 2 ge. Kaum muslimin yang bergabung dengan Imam Mahdi 2 ge genyatakan ataupun gepu baiat, gepu sumpah janji setia dengan mereka itu. Sebab je orang yang bergabung sampai hadap sumpah haji, hadap sumpah untuk berarti bersetia baik membelot. Hanya 2 kali yang dilakukan oleh Imam Mahdi. Jadi putra tanda-tanda keluar Imam Mahdi yang kena mungkin akan gebahan tu. Cerita daripada Tabrani yang dicok daripada Nabi SAW. Ini hadis seperti gekun oleh Nabi, bermula Mahdi itu daripada kami. Ya, Mahdinya adalah daripada kamu. Artinya Mahdi masuk dalam Ahlul Bait, keluarga Rasulullah. Jadi Imam Mahdi itu adalah keturunan daripada Rasulullah. Nyuku je daripada kami. Mensudahi dengan dia agama ya. Mensudahi yang ke Nabi Muhammad yang pun beragama Islam, penutupan sehingga masa keluar Imam Mahdi. Halnya kakiamat kan? Kakiamat kubra sebab watanya ke gepu bangkit kembali agama tersebut lagi agama pada masa Rasulullah. Seperti barang yang mulanya agama itu dengan kaminya. Lagi agamanya lumba jamun bangkit cukup hayu agama Islam menanti sehingga terakhir dia iaitu watak Imam Mahdi gepu bangkit kembali agama Islam yang cukup hayu tengok. Nya watak Imam Mahdi sebab Islam kan tegak kembali. Dan kata Muqatil nekun le Muqatil bin Sulaiman dan orang mengikut akan dia daripada segala mufassirin. Gejok pada firman Allah Ta'ala, wa innahu la ilmul lisa'ah, wa innahu la ilmun lisa'ah, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu mengetahui akan kiamat. Yahinan gebegah tentang kiamat. Berkata ia, yaitu Mahdi adalah pada akhir zaman. Telah berkata
mukatil itu, dan terkadang mengambil dalil bagi ini dengan barang yang mengeluar akan dia oleh Nasai. Maka han agak de tulisan gecok daripada Nabi SAW nya perawi hadis. Jadi ayat yang kepegah tentang diceritakan tentang kiamat, nya hidan pe nah kepegah apa penafsirannya. Kekali Nabi Mahdi adalah pada akhir zaman. Telah berkata mukatil itu, dan terkadang mengambil dalil bagi ini dengan barang yang mengeluarkan oleh Nasai. Nasai lagi yang gerawi kena pegah gecok daripada Nabi. Tah teman yang konyoh ke pegah. Lan tahlaka ummatun ana awwaluha wa mahdiha wastuha wal masih ibnu maryam akhiruha. Bodoh kan hadis liket lun awai Imam Mahdi sendiri. Hino na hadis lam yang diriwayatkan oleh An-Nasai dari Nabi, artinya bitiada binasa umat ini, bermula aku itu awalnya dan Mahdinya itu pertengahannya, dan Isa Masih bin Maryam itu akhirnya. Jadi rupanya mana tengok kebuah Nabi han akan hancur agama Islam, han akan binasa agama Islam, melainkan nilai lun pembawa yang paling awal Nabi Muhammad. Yang kedua tengok iaitu Imam Mahdi, dan yang terakhir pertengahan Imam Mahdi, yang terakhir tengok Nabi Isa. Habaq natren Nabi Isa. Setelah wafat Imam Mahdi. Sampai kalau wafat Imam Mahdi, merempak Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Kalau wafat Imam Mahdi nak beri ton untuk umur Imam Mahdi, alian baru wafat Imam Mahdi, nyankan Nabi Isa aju. Yang barkan. Tak ulang kisah selanjutnya. Dan tersebut pada kami, pada kata Qurtubi gecok daripada hadis Ibnu Mas'ud, karena itu hadis mandum, dan lainnya, lain hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya keluar pada akhir zaman daripada maghrib, akhir zaman sehingga akan keluar, akan muncul di daerah maghrib daerah barat menuju daerah kita yang ke barat akan kesudah-sudahan negeri, negeri yang daerah barat, penghabisan negeri, berjalan oleh penolong itu daripada hadapannya 40 mil, berjalan oleh penolong itu daripada hadapannya 40 mil dari arah barat, berjalan oleh pembantu penolong. Penolong itu akan dekat hingga akhir zaman, muncul seorang laki-laki sebagai penolong umat Islam. Dia berjalan dari tempatnya sejauh 40 mil. Nya peh tak 1 mil jadi bermula tungkulnya itu putih dan kuning, di dalamnya itu tersurat padanya ismul Allah yang azam. Putra tungkulnya nyutakeun je surbannya, ikatan kepalanya takkan menuju kopiahnya, teman kan kopiahnya surbannya itu putih bercampur dengan kuning. Yang mutulih pada surbannya itu nama Allah, Ismul Azam. Anak keberah kiban mutulih pokok la ilaha illallah, anak keberah pokoknya nama Allah yang disuratkan dia. Maka tiada pecah baginya tungkul itu, maka membangkit ia akan segala tungkul itu ini serta kaum. Maka tiada pecah baginya tungkul itu, maka membangkit ia akan segala tungkul ini serta kaum. Sesungguhnya telah mengambil oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu. Bele punya kepegang, maka tiada pecah tungkul itu. Ini yang ke berarti semacam lagi putakan ditanya putakan tungkulu takkan aju kemudian sebab kan model surban kepegang. Dan tungkul tersebut hana pecah kepegang. Nyamban yang kepegang telah mengambil oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu, yang makna itu sendiri yang pada tungkulnya. Janji beroleh penolong dan menang. Allah Ta'ala dijanjikan pertolongan kepada pasukan tersebut dan Nabi kemenangan. Lagi dalam ayat Allah, ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun, hingga akhir hadis dengan panjangnya. Jadi kemenangan itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kaum muslimin. Dan tersebut dalam hadis pula, maka datanglah oleh manusia daripada pihak dan tiap-tiap tempat, maka mubayaah oleh mereka itu akan dia pada ketika itu antara Hajarul Aswad dan makam Ibrahim. Rupanya hina gedang Imam Mahdi, waktu mubayaah
urung du mabim sapat di hadapan Imam Mahdi. Imam Mahdi nedeng antara Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Yang kena nedeng Imam Mahdi nepu bai'ah manusia yang ingin bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Berarti antara Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Makam Ibrahim kan sebelah belah timur Ka'bah. Ka'bah nya belah timurnya di samping sebabnya makam Ibrahim. Bangunan setengah tiang. Dan makam Ibrahim, padahal benci ia akan mubayaah yang kedua ini. Kemudian daripada mubayaah yang pertama dengan bumi Maghrib, jadi goknya teman-teman lagi hana rencana untuk mubayaah manusia akan bai'ah yang kedua. Tapi karena manusia akan bergabung dengannya, maka mubayaah tiga tek. Yang mana mereka itu muncul dari daerah Maghrib. Nyom sebenarnya manusia ajak Pak Imam Mahdi nyom rame-rame itu. Jai manusia itu berangkat ingin bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Dan tersebut dalam risalah Syekh Subian berkata ia ambil daripada beberapa hadis yang lain bahwasanya yang kebelah keluar Mahdi daripada pihak Masyriq, daripada negeri Hijaz. Bunuh kebegahnya daripada pihak Maghrib keluar Imam Mahdi. Ada diceritakan Mahdi itu keluar daripada pihak Masyriq, daripada negeri Hijaz, berarti daerah timur. Patah tu Imam Mahdi menyelikat kebegah dari daerah barat, Nyukunuyub dari daerah timur Hijaz. Bermula kaul yang berkata dengan bahwasanya keluar daripada pihak Maghrib itu tiada asal. Jadi ini karena khilaf. Yang pegah Imam Mahdi itu muncul di daerah barat, berarti dari barat Ka'bah Mekah. Yang pegah dari arah timur, yang pegah dari arah barat kebegah hana dalil baginya. Seperti barang yang menjaga atasnya oleh Al-Qami, lagi yang disampaikan oleh Al-Qami, aku kata, dan mudah-mudahan bermula jamak ini mungkin. Jadi tanda kusapan masa dua buah hadisnya mungkin. Jadi mana kena pegang. Penegah Imam Mahdi muncul dari arah barat. Pegah Imam Mahdi itu datang dari arah timur. Nya nak bertentangan, menyutani pertempatkan han bertentangan. Sebabnya kan boleh jadikan gejak pun warah barat, dua warah timur. Sehingga pegah manusia agaknya muncul di daerah timur karena dua kebaikan huruf. Nya mungkin bahkan karena diamalkan dengan dua riwayat, dengan bahwasanya ditanggungkan akan hadis keluar ia daripada pihak Masyriq itu atas zahir yang sempurna dengan dalil mubayaah yang kedua antara rukun dan makam Ibrahim. Rukunnya rukun Hajar Aswad, sago Hajar Aswad. Jadi mungkin dah himpunkan dua buah hadisnya yang mana agaknya datang daripada arah barat. Ada masalah yang kebegal karena dua bai'ahnya bai'ah yang kedua. Kemudian daripada mubayaah yang pertama, yang keduanya bai'ah setelah yang pertama. Awal bai'ah pun nilai yang sempurna anak berakhir seperti barang yang sabit pada riwayat Qurtubi, dan inilah yang muhakkik As-Sibyan yang telah layak dengan makamnya. Tapi yang kenyau aku pegang yang tahqiq, yang telah ditahqiqkan, yaitu yang bahawa agaknya datang dari arah timur. Berarti bai'ah pertama dari arah timur, rupanya bai'ah kedua arah barat. Maka bahwasanya riwayat Qurtubi itu memberi faedah bagi mubayaah dua kali. Jadi dua gupu bai'ah manusia sesungguhnya telah muafakat akan dia padanya oleh Ibnu Hajar. Sesuai pendapat Ibnu Hajar pun demikian. Hanya matang kepegah, yaitu dari arah mana datang Imam Mahdi. Dari pegah arah barat, arah timur. Pokok jihi katanya oleh teriyakini Imam Mahdi itu akan muncul nantinya di mana keberadaannya di kota Mekah. Cuman apakah tu dari arah timur dia, negeri putra nanti, atau putra yang nama hana lemna kepegah, ataupun dari arah barat. Hana masalah walaupun khilaf. Dan demikian lagi Al-Qutbi Asy-Sya'rani sesungguhnya telah memberi faedah akan dia dalam muktasarnya. Jadi dalam kitab muktasarnya menanti kepegang mungkin untuk tersapat dua buah riwayat tersebut yang menceritakan Imam Mahdi tinggal di daerah barat ataupun daerah timur. Tinggal truk ke, dan lafadznya diriwayatkan bahwasanya keluar pada akhir zaman oleh seorang laki-laki, dikata orang baginya Mahdi, keluar ia daripada kesudahan bumi Maghrib. Yang perhana berjalan oleh segala orang menolongkan dia itu antara hadapannya 40 mil. Gejak katanya di hadapannya 40 mil.
dari arah maghrib, berarti itu nya ke kanan buah daerah maghrib. Bermula tungkul itu putih dan kuning, padanya itu tersurat padanya Ismul A'zam, disuratkan dia mahkota goknya tak kena ju daripada warna putih dan kuning, namun le Asmaul A'zam minan, nama Allah yang mulia, maka tiada pecah baginya oleh tungkul itu dan berdirinya tungkul itu dan berdirinya tungkul itu. Nya kan tungkulnya baule je dan nya tegedireut han bekah, berarti kan surban dan awal membangkitkan itu daripada tepi laut dengan suatu tempat yang dikatakan baginya mesah daripada bukit Maghrib, nyan pun nilai patah pun nilai urang yang sampai gaknya ke di daerah satu tempat yang namanya tempat tersebut masah akan masih dekat daripada bukit Maghrib, satu bukit yang di daerah barat. Maka membangkit ia akan tungkul ini serta kaum sesungguhnya telah mengambil oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu benci dapat menolong dan kemenangan. Janji Allah Ta'ala dijanjikan kepada kaum muslimin mendapat kemenangan. Nyo lagi nyo kan tungkuluk wanyanya tungkuluk keramat pada kena ju lagi tungkat Nabi Musa keramat nyo menanti hanya membawa kemenangan gaknya gepakai tungkuluk tersebut. Lagi kekal Allah ulaika hizballah ala inna hizballahi humul muflihun. Nyo kan janji Allah yang uraikan gebi kemenangan kepada mereka. Hingga bahwa berkata ia, maka datanglah manusia daripada tip-tip pihak yang pun ila mudeh hana ramai urang duduk watai itu pula manusia telah bangkit Imam Mahdi, maka datanglah daripada tip-tip penjuru pihak dan tiap-tiap tempat, maka mubayaah oleh mereka itu akan dia di dalam Mekah antara rukun dan makam Ibrahim. Yakinan ke pubaiah musapat urung kok jai hinan gedang Imam Mahdi antara sudut rukun Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Padahal ia benci bagi mubayaah ini. Yang mubayaah yang kedua bai'ah ini yang kedua. Hana rencana ke pubaiah yang kedua, tapi karena manusia akan sapat ke pubaiah. Benci maksudnya hana keinginan untuk ke pubaiah yang kedua, kemudian daripada bai'ah akan dia oleh manusia dengan pihak maghrib atasnya. Yang kepon dari arah maghrib. Kalau ke pubaiah hanya duduk akan datang dari arah masyrik bertintu. Nyo kajian no mataile. Nyo sepintas baru gue pegah dari arah teh kok nyentru ke. Ni yang pegah dari arah timur, ni yang pegah dari arah barat. Nyo mendua apa pendegahnya betul. Kan hinan ke laju, cuman kenan geja. Sehingga hinan ke pubaiah manusia. Yang tanda bermula. Yang jelas getanya meyakini bahwa tanda kiamat kubra adalah nanti akan munculnya Imam Mahdi. Kenakulah dalam akan gede tilam tentang kisah Imam Mahdi. Kajiannya aja. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu